Halo Bunda, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai gizi untuk ibu hamil dengan preeklamsia. Yuk kita simak sama-sama. Preeklamsia merupakan gangguan kehamilan yang terjadi pada saat usia kehamilan memasuki minggu ke-20, ditandai oleh tekanan darah tinggi, adanya protein pada urin, dan bengkak atau edema. Bunda tahu nggak sih, preeklamsia merupakan satu dari 3 penyebab utama kematian pada ibu. Di dunia, preeklamsia terjadi pada 5-7% wanita hamil dan menyumbang 70.000 kematian pada ibu dan 500.000 kematian pada janin setiap tahunnya. Sedangkan di Indonesia, angka kematian ibu akibat preeklamsia mengalami peningkatan, yang semula 10% pada tahun 2012 menjadi 26,4% pada tahun 2019. Tanda dan gejala dari preeklamsia sangat beragam. Di antaranya adalah tekanan darah tinggi, buang air kecil yang sedikit, edema atau bengkak, mual dan muntah, pusing, nyeri ulu hati, gelisah, dan badan kemerahan. Selanjutnya, faktor risiko terjadinya preeklamsia. Yang pertama adalah riwayat penyakit seperti hipertensi, diabetes, maupun preeklamsia sebelumnya. Yang kedua adalah kekurangan akan zat gizi tertentu pada saat kehamilan, seperti vitamin D, kalsium, zinc, maupun omega 3. Yang ketiga adalah kehamilan anak pertama. Yang keempat adalah gaya hidup, yaitu obesitas ataupun kurang aktivitas fisik. Selanjutnya adalah kehamilan pada usia lebih dari 40 tahun, dan yang terakhir adalah keturunan. Komplikasi yang dapat ditimbulkan dari preeklamsia antara lain gangguan mata, gangguan jantung, pembengkakan paru, eklamsi atau kejang, gangguan syaraf, hati maupun ginjal. Lalu, bagaimana cara mencegah komplikasi akibat preeklamsia? Yaitu dengan mengatur pola makan dan memantau kenaikan berat badan agar tidak melebihi batas normal. Berikut adalah zat gizi yang dibutuhkan untuk ibu hamil dengan preeklamsia. Yang pertama adalah energi. Kebutuhan energi harian sesuai dengan angka kecukupan gizi untuk ibu hamil, yaitu ditambah 300 kalori atau setara dengan 3 lapis roti. Yang kedua adalah protein. Protein dibutuhkan tinggi dan dapat dipenuhi dengan mengkonsumsi 6-7 porsi yang terdiri dari protein hewani maupun nabati, seperti telur, ayam, ikan, susu, maupun kacang-kacangan. Dan yang ketiga adalah lemak. Lebih dianjurkan untuk mengkonsumsi lemak yang tidak jenuh, sebanyak 4-5 porsi, seperti alpukat, minyak kelapa, minyak zaitun, ikan, maupun yang lainnya. Perlu Bunda ketahui, 1 porsi minyak itu setara dengan 1 sendok teh. Dan yang keempat adalah karbohidrat. Dianjurkan bersumber dari karbohidrat kompleks sebanyak 4-6 porsi, seperti roti gandum, nasi coklat, umbi-umbian, maupun sayur dan buah. Nah, perlu Bunda ketahui lagi, 1 porsi nasi setara dengan 3/4 gelas atau 100 gram. Selanjutnya, zat gizi lain yang dibutuhkan oleh ibu hamil dengan preeklamsi antara lain serat. Dapat dipenuhi dengan mengkonsumsi 3-4 porsi sayur diikuti dengan 2-3 porsi buah. Natrium. Natrium dibutuhkan sebanyak 6 gram atau 1 sendok teh garam dapur dalam 1 hari. Kalium. Dapat dipenuhi dengan mengkonsumsi buah seperti pisang, jeruk, dan alpukat, serta sayur seperti bayam, tomat, maupun labu kuning. Kalsium. Dapat dipenuhi dengan mengkonsumsi susu, kacang-kacangan, maupun ikan. Vitamin D dapat dipenuhi dengan mengkonsumsi telur, ayam, susu, maupun jamur. Dan yang terakhir adalah asam folat, dapat dipenuhi dengan mengkonsumsi sayuran hijau, kacang-kacangan, alpukat, maupun yang lainnya. Nah, selanjutnya adalah bahan makanan yang tidak dianjurkan untuk dikonsumsi oleh ibu dengan preeklamsi. Yang pertama adalah makanan yang mengandung alkohol, minuman bersoda, kafein seperti teh dan kopi. Yang kedua adalah makanan dengan campuran bahan tambahan pangan sintetis atau pengawet. Dan yang ketiga adalah pembatasan terhadap bahan makanan yang tinggi garam, yang biasa kita banyak temui pada makanan cepat saji. Setelah mengetahui beberapa bahan makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan, berikut adalah contoh menu sehari yang dapat Bunda terapkan di rumah.
dan juga dapat dimodifikasi maupun disesuaikan dengan kemampuan maupun kebiasaan makan Bunda. Tentunya tetap memperhatikan jadwal makan ya, yaitu 3 kali makan utama dan 2-3 kali selingan. Nah, berikut tadi penjelasan singkat mengenai gizi untuk ibu hamil dengan preeklamsia. Semoga dapat membawa manfaat dan dapat meningkatkan pengetahuan Bunda ya. Terima kasih sudah memperhatikan.